perkenalkan, kami mahasiswa Desain Komunikasi Visual Universitas Kristen Petra akan mempresentasikan mata kuliah teknik presentasi. Dalam hal ini adalah tsunami. Saya Iren dan ada rekan saya Fiona, Felicia, Fanny, dan Josephine. Apakah tsunami itu? Tsunami dalam bahasa Jepang, su artinya pelabuhan dan nami adalah gelombang, dan secara harafiah berarti ombak besar di pelabuhan. Tsunami ini adalah perpindahan antara badan air yang disebabkan oleh permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Gelombang tsunami dapat merambat ke segala arah. Tenaga yang dikandung dalam gelombang tsunami ini adalah tetap terhadap fungsi ketinggian dan kelajuannya. Di laut yang dalam, gelombang tsunami ini dapat merambat dengan kecepatan 500 hingga 1000 km per jam. Kecepatan ini setara dengan kecepatan pesawat terbang. Penyebab tsunami. Tsunami bisa disebabkan oleh gempa bumi di laut, letusan gunung berapi, longsor di bawah laut, hingga hantaman meteor di bawah laut. Bagaimanakah dapat timbul tsunami? Bisa dilihat pada gambar di samping ini. Pertama, air laut tetap berada dalam situasi normal, yaitu sejajar dengan pesisir pantai. Saat ada retakan pada batasan lempeng, retakan ini akan menimbulkan gempa yang akhirnya akan menimbulkan gelombang. Gelombang ini akan menyebar ke kiri dan ke kanan menuju ke dasar laut dan menuju ke arah pesisir pantai. Di saat gelombang ini mendekat menuju ke arah pesisir pantai, gelombang ini akan menjadi semakin besar dan semakin tinggi hingga menyebabkan gelombang yang sangat besar. Lebih jelasnya pada gambar di sini. Ini di saat gempa di tengah-tengah retakan dan dia akan menimbulkan gelombang yang besar. Gelombang ini pada saat terkena daerah pesisir pantai yang dangkal akan menjadi semakin besar hingga akhirnya gelombang yang dibawa pada saat retakan ini pun akan menjadi sangat besar. Selanjutnya adalah sejarah tsunami. Sejarawan Yunani yang di sebelah saya ini bernama Thucydides merupakan orang pertama yang mengaitkan tsunami dengan gempa di bawah laut. Namun hingga abad ke-20, pengetahuan tentang tsunami masih sangat minim dan banyak penelitian yang terus dilakukan untuk mencari penyebab dan asal-usul tsunami. Banyak teks-teks geologi, geografi, dan oseanografi di masa lalu menyebut tsunami sebagai gelombang laut seismik. Bagaimana meteor tsunami dapat terjadi? Dalam beberapa kondisi meteorologis seperti badai tropis, terkadang dapat terjadi meteor tsunami yang menyebabkan gelombang beberapa meter di atas gelombang laut normal. Ketika badai ini mencapai daratan, bentuknya bisa menyerupai tsunami, meski sebenarnya bukan tsunami. Gelombangnya bisa mengenangi daratan. Gelombang badai ini pernah mengenangi Burma, yaitu Myanmar, pada bulan Mei 2008. PTWC dan IOTWS. Wilayah di sekeliling Samudra Pasifik memiliki Pacific Tsunami Warning Center atau PTWC yang mengeluarkan peringatan jika terdapat ancaman tsunami pada wilayah ini. Wilayah di sekeliling Samudra Hindia juga sedang membangun Indian Ocean Tsunami Warning System atau IOTWS yang akan berpusat di Indonesia. Apakah dampak negatif dari tsunami? Dampak negatif yang diakibatkan oleh tsunami adalah tsunami bisa merusak apa saja yang dilaluinya, bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan mengakibatkan banyak sekali korban jiwa manusia serta menyebabkan genangan dan pencemaran air, asin lahan pertanian, tanah, dan air bersih. Berikut ini adalah 9 tsunami terbesar dalam sejarah. Yang pertama adalah tsunami yang ada di Chile dengan gempa sebesar 9,5 skala Richter. Kemudian diikuti dengan Indonesia, Makassar dengan gempa 6,9 skala Richter. Diikuti Filipina, Kolombia, Indonesia, Flores, Papua New Guinea, Indonesia, Sumatera, Indonesia, Jawa, dan akhirnya adalah Jepang. Dari semua tsunami yang ada pada daftar 9 tsunami paling hebat sepanjang masa ini, yang paling hebat adalah tsunami yang terjadi di Aceh, Sumatera. Tsunami ini memiliki gelombang dengan ketinggian hingga 51 meter
dan menelan korban jiwa hingga 227.900 orang. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami mengenai tsunami, dan berikut ini mari kita saksikan video mengenai tsunami.